Shalom setiap orang tua yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, ini setiap kami sebagai orang tua, murid di sekolah Bina Bakti. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah pada hari ini di dalam waktu yang singkat kami bisa belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari setiap orang tua kita sama-sama membuka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Suatu kali ada seorang ibu yang menghadapi perjuangan saat mengurus anaknya atau membimbing anaknya di dalam pembelajaran. Nah, saudara, ibu ini berkata begini, sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu kesel, sabar itu susah, sabar itu emosi, tapi sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar aja, tunggu aja sampai kamu bisa menemukan rasa sabar itu, atau saya bisa menemukan rasa sabar itu. Begitu kita seringkali mendeskripsikan kata sabar ya saudara ya. Sabar itu melelahkan, tetapi pasti ada buah yang manis ketika kita tetap bersabar, bukan? Kapan kita bisa menuai buah yang manis tersebut dari kesabaran kita? Nah saudara, kapan? Jawabannya, ya sabar saja. Pasti Tuhan memberikannya di waktu yang tepat. Nah, saudara, bagaimana dengan setiap kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak di dalam usia sekolah? Apakah kita memiliki kesabaran yang cukup untuk menghadapi tantangan semasa pembelajaran jarak jauh ini? Apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita mengenai kesabaran? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran itu tidak ada batasnya. Mengapa kesabaran itu tetapi akhirnya terbatas? Sebab manusia sering membuat batasan itu sendiri. Manusia itu sendiri yang menentukan batasannya. Sabar dapat dimiliki oleh setiap orang, namun semua orang dapat menjaga, tidak semua orang dapat menjaga kesabaran itu. Tidak setiap orang dapat menjaga agar tetap sabar. Contohnya seperti sekarang, saudara. Pada masa pandemi yang berkepanjangan, seringkali berdampak besar dalam kehidupan kita sebagai orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Saudara, tentu kita merasa berat, merasakan berbagai tekanan saat kegiatan belajar begitu full di rumah. Nah saudara, tentu setiap orang atau orang tua akhirnya berkewajiban membimbing anak dalam masa pembelajaran jarak jauh. Tentu kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam membimbing anak selama pembelajaran ini. Karena berbagai kesibukan kita, berbagai kekurangan kelemahan kita, dan rutinitas aktivitas lainnya yang seringkali membuat kita sulit untuk bisa dengan sabar membimbing anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah saudara, berbagai kesibukan dan keterbatasan kita akhirnya membuat kita tidak sabar. Beberapa orang tua akhirnya terpancing untuk tidak sabar membimbing anak-anak mereka dengan berbagai alasan yang ada. Tetapi saudara, apa akibatnya kalau kita tidak sabar? Nah saudara, akibatnya masalah hubungan anak dengan orang tua menjadi rumit, menjadi tidak harmonis. Si anak kesal sama orang tua karena orang tua marah-marah terus. Si anak kesal karena orang tua tidak sabar menghadapi mereka. Padahal mereka punya kapasitasnya sendiri sebagai seorang anak yang belajar, yang dididik sedemikian rupa. Lalu orang tua juga sama kepada anak, kok anak saya gini ya, kok anak saya moodnya gak bagus ya, kok anak saya mudah capek, mudah lelah, kok anak saya mudah
emosi karena pembelajaran jarak jauh. Saya ingin cepat, saya mau kerjakan yang lain, saya mau lakukan hal yang lain. Atau saya tidak bisa, tidak sanggup untuk mengajarkan pelajaran ini kepada anak. Akhirnya ribut. Masa kamu diajarin sama guru, kamu tidak mengerti. Nah, akhirnya ada hubungan yang tidak harmonis. Nah, itu yang terjadi. Lalu saudara, nilai anak dan motivasi anak belajar akhirnya menurun. Itu yang terjadi, saudara. Seringkali kita memperjuangkan agar anak kita bisa memiliki nilai yang baik, bisa memiliki nilai yang bahkan terbaik di kelasnya. Kita rindu anak kita mungkin bisa dapat ranking. Kalaupun yang tidak dapat ranking, kita ingin agar anak kita waktu ulangan tidak remedial. Nah, saudara, itu bukan? Tetapi saudara, karena kita tidak sabar, membuat anak kita akhirnya turun motivasinya. Akhirnya tidak mau lagi berjuang karena saya lelah, saya mumet, saya sudah tertekan sedemikian rupa di sekolah. Pembelajaran jarak jauh menjadi tekanan buat saya. Di rumah juga sama. Orang tua menekan saya. Nah, itu yang sering kali terjadi. Akhirnya apa yang kita harapkan, si anak tidak bisa lakukan. Dan akhirnya anak disalahkan. Itu akibat kita tidak sabar. Lalu saudara, apalagi? Anak tertekan dengan situasi yang ada. Saudara, hati-hati. Waktu kita menuntut sesuatu kepada anak kita, waktu kita tidak sabar menghadapi mereka dalam membimbing mereka untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, mereka juga akan mengalami tekanan-tekanan yang berat. Maka tidak jarang jika ada anak yang menangis di rumah, bisa berkali-kali. Kenapa? Karena buat mereka itu menjadi satu tekanan. Saudara, memang guru di sekolah tidak bisa membimbing anak dengan maksimal pada saat ini, karena mereka tidak bisa tatap muka secara langsung. Mereka tentu tidak tahu situasi di rumah seperti apa, kondisi di rumah setiap keluarga tentu berbeda, bukan? Dan kita salahkan guru, tidak bisa saudara kita salahkan guru. Karena guru sudah mengerjakan tugas pekerjaannya seperti biasa. Mengajar, menyampaikan materi yang harus disampaikan. Tapi saudara, bagaimana kita membimbing anak kita agar anak kita tidak tertekan akhirnya di rumah, bisa enjoy, menikmati pembelajaran itu. Sekalipun pembelajaran tentu semakin naik tingkat, semakin berat, semakin banyak yang harus dikerjakan, yang harus dihafalkan, yang harus diperjuangkan, sehingga memperoleh nilai yang baik, sehingga anak bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah saudara, itulah fungsi orang tua untuk membimbing anak-anak di rumah. Nah saudara, maka kesabaran itu penting dan harus ada di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang tua. Saudara, kesabaran di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah makrotumia, yang memberikan makna atau arti adalah makna kekuatan untuk menanggung aniaya dan perlakuan buruk. Saudara, ini menggambarkan orang yang berdaya untuk membalas dendam, tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri. Artinya apa, saudara? Kesabaran di sini, kita tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak membalas dendam. Saya kesel sama guru karena pembelajaran jarak jauh. Akhirnya saya emosi kepada anak. Akhirnya saya tidak sabar menghadapi anak. Atau kita kesel sama anak kita bisa marah kepada dia, tapi kita bisa menahan diri. Itu yang disebut dengan kesabaran. Kita tidak melakukan hal yang membuat anak kita tertekan. Kita tidak melakukan hal yang membuat anak kita merasa bahwa dia tidak akan sanggup menghadapi pembelajaran jarak jauh, karena kita sendiri juga kelihatan tidak sanggup, kelihatan tidak sabar menghadapi mereka. Kita tidak lakukan itu, tetapi kita menahan diri untuk tetap sabar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan mau kita sabar menghadapi segala tantangan dalam masa pembelajaran jarak jauh. Sebab kesabaran itu adalah salah satu buah roh bagi umat Allah. Buah roh adalah tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang Kristen. Buah roh hanya diberikan kepada orang Kristen untuk digunakan sebagai bekal hidup di dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai bekal pelayanan. Tuhan meminta kita untuk bersabar, karena kesabaran itu sendiri telah menjadi bagian dari karakter Tuhan Yesus Kristus.
Nah, saudara, agar kita sebagai orang tua dapat bersabar, maka kita harus bagaimana? Saudara, mohon pertolongan dari Tuhan. Saudara, bangun pagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong saya sebagai orang tua untuk sabar menghadapi masa pembelajaran jarak jauh ini, menghadapi anak yang saya didik, biar saya bisa membimbing mereka, biar saya bisa membimbing anak saya dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran. Maka kita juga perlu berlatih. Yang kedua, kita perlu berlatih untuk hidup di dalam kesabaran itu. Saudara, ini adalah latihan rohani yang kita harus terus lakukan setiap hari agar kita bisa tetap bersabar. Lalu kita yang ketiga, aktif mengupayakan hidup sabar. Saudara, kesabaran itu harus diperjuangkan. Maka kita harus aktif memperjuangkan agar kita bisa tetap sabar. Sabar itu sulit. Saudara, saya adalah orang tua yang sudah memiliki 2 anak. Satu sudah bersekolah di kelas 2, yang satu masih umur 1 tahun. Apakah mudah mengajar mereka, menjaga, menolong mereka, atau membimbing mereka? Tidak mudah, saudara. Ada kadang satu waktu bersamaan, yang satu harus pembelajaran jarak jauh dan saya harus mendampingi, yang satu baru bangun tidur, sudah minta makan dan ingin lakukan segala sesuatu. Dan saya harus jaga keduanya ini agar bisa tetap bersama. Saudara, bagaimana caranya? Saya juga harus belajar untuk bersabar, sekalipun sulit. Kalau sudah sulit, saya biasa minta tolong kepada suami untuk bantu dong salah satu. Apakah mau membimbing anak di dalam pembelajaran jarak jauh, atau menjaga anak saya yang paling kecil, yang umur 1 tahun itu. Nah, saudara, banyak upaya yang bisa kita lakukan asal kita mau untuk mengupayakan, untuk aktif di dalam mengupayakan kesabaran itu. Berhenti mengeluh. Kunci mulut untuk mengeluh. Walaupun memang itu sulit, kita ingin sekali mengeluh, tetapi belajar untuk tidak mengeluh. Belajar untuk tidak menekan anak. Belajar untuk tidak komplain kepada guru. Karena guru juga memiliki kesulitannya sendiri di dalam masa-masa pembelajaran jarak jauh ini. Nah, saudara, maka hasil yang didapat hidup di dalam kesabaran, khususnya dalam mendampingi anak selama pembelajaran jarak jauh adalah, saudara, kita dapat menikmati hidup dan merasakan Tuhan menolong kita dalam memampukan kita menjalani pembelajaran jarak jauh dengan anak-anak kita, mendampingi mereka di dalam pembelajaran selama jarak jauh ini. Nah, saudara, kita bisa enjoy akhirnya, sekalipun sulit. Tetapi saya tadi bilang, latih, usahakan, mohon kepada Tuhan agar kita bisa tetap bersabar. Maka kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan, melihat bagaimana kuasa Tuhan menolong kita untuk tetap sabar di dalam mendampingi anak kita semasa pembelajaran jarak jauh ini. Lalu apalagi yang kita bisa dapat? Anak-anak juga akan merasakan enjoy secara fokus dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mereka bisa memperoleh nilai yang baik. Mereka bisa mengikuti dan berfokus kepada pembelajaran. Kenapa? Karena dari orang tua sendiri sudah menjaga kesabaran. Orang tua sendiri justru beralih kepada hal positif, mensupport anak tersebut untuk bisa belajar lebih fokus lagi. Dan anak tidak tertekan. Karena saudara, waktu anak berkomunikasi dengan guru di dalam pembelajaran jarak jauh, anak sudah memiliki tekanannya sendiri. Dia harus berjuang sendiri. Dikala kalau di sekolah dia dibimbing oleh guru untuk secara langsung belajar sehingga lebih memudahkan anak mengerti pembelajaran, sekarang dibimbing oleh orang tua. Dan saudara, ini yang kita alami pada hari ini. Saudara, kita berharap masa pandemi segera berlalu sehingga semua kembali dengan normal. Anak bisa kembali bersekolah dengan leluasa. Tetapi saudara, hari ini kita belum tahu kapan masa pandemi itu berakhir. Maka saudara harus bersabar. Kapan bersabar? Tunggu saatnya. Sampai semua berlalu. Sampai kita benar-benar bisa menghadapi tantangan rohani ini. Karena saudara, ini adalah salah satu tantangan rohani kita untuk tetap bersabar. Maka saudara, mari kita hidup dalam kesabaran, khususnya dalam membimbing anak semasa pembelajaran jarak jauh. Caranya bagaimana? Memohon pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita.
berlatih untuk hidup dalam kesabaran, dan aktif mengupayakan hidup sabar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ini setiap kami di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang tidak sabar menghadapi anak-anak kami di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Maka hari ini kami sebagai orang tua, sadarkan kami. Ampuni juga dosa kami, karena kami seringkali tidak sabar. Tetapi kami mau belajar bersabar. Kami benar-benar mau bersabar menghadapi masa-masa pandemi ini. Menghadapi didikan terhadap anak-anak kami semasa pembelajaran jauh ini. Membimbing mereka dengan sungguh-sungguh dengan hati yang sabar. Tolong kami ya Tuhan, karena tanpa bantuan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Bantu kami untuk bisa berlatih sabar. Bantu kami untuk bisa aktif memperjuangkan kesabaran itu. Kami percaya masa pandemi ini akan segera berlalu. Tetapi semasa belum berlalu, Tuhan bantu kami untuk lebih sabar lagi menghadapinya. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.